Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya AA Hasbi mau tanya dulu nih, Bapak Ibu mau yang panjang masuk sebagian atau pendek masuk semua? Suka yang mana nih Pak? Panjang masuk semua? Ibu-ibu mau yang mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk sebagian? Kultumnya, maksudnya kultumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang pendek sama aja, yang penting sama-sama masuk. Bunga sekuntum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibil aliyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ala siratim mustaqim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya AA Hasbi mau minta maaf dulu nih. Emangnya kenapa sih kudu pakai AA? Sebab abah saya asli orang Sunda, ibu saya asli orang Betawi. Jadi pantes-pantes aja kalau saya dipanggil dengan sebutan AA. Alhamdulillah. Dan juga di Bandung, di Jawa Barat sana ada seorang mubalik terkenal, AA Gim namanya. Atau biarin aja di Sangatta Kutai Timur ini ada AA Hasbi orangnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, emangnya kenapa AA kudu minta maaf dulu? Sebab barangkali dengan berdirinya AA di sini, AA telah su'ul adab, jelek tata krama, nggak punya sopan santun. Berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, berdiri di hadapan para ustadz, para kiai serta tokoh masyarakat. Oleh karena itu AA mohon ampun dan mohon maaf. Dan juga nantinya ketika AA menyampaikan sepatah atau dua patah kata, sudah tentu menjadi tiga patah kata. Banyak bicara sudah tentu kebanyakan salahnya daripada benarnya. Oleh karena itu, kesalahan AA di mana aja mohon dimaafin ya. Dimaafin Pak. Maafin ya Bu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-19 daripada bulan suci Ramadan. Benar apa benar? Perlu kita ketahui dan kita ingat selalu bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana seluruh umat Islam fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi ada orang yang tadinya tidak baik, tapi dengan datangnya bulan suci Ramadan berubah menjadi lebih baik. Ada orang yang tadinya pelit banget, pelitnya nauzubillah, enggak ketulungan. Bahkan orang tersebut dijulukinya cucunya Korun. Ini saking pelitnya orang tersebut. Tapi dengan datangnya bulan suci Ramadan, alhamdulillah, setiap hari mau berbagi kemana-mana, berbagi ke masjid, berbagi ke musola, berbagi ke pinggir-pinggir jalan, berbagi ke panti asuhan. Tetapi terkadang kita suka lupa berbagi kepada saudara kita sendiri, kepada orang dekat kita sendiri, kepada tetangga kita sendiri. Sebab kenapa? Sebab kita hubungannya dengan tetangga tidak baik, hubungan kita kepada tetangga tidak akur, sehingga kita melupakan tetangga kita sendiri. Nauzubillah. Padahal Nabi SAW telah berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu.
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana sih cara kita untuk bisa memuliakan tetangga? Maka Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani di dalam kitabnya Qomi'ut Tughyan, di situ beliau katakan as-su'batu as-sabi'atu wasituna, bermula cabang iman yang ke-67 ikramul jari ayil ihsanu ilaihi, yaitu memuliakan tetangga dengan cara melakukan perbuatan baik kepada tetangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana sih cara kita untuk bisa berbuat baik kepada tetangga sesuai dengan ajaran agama? Yang pertama bil busyri, yaitu dengan cara memberikan kabar gembira kepada tetangga, memberikan kabar bahagia kepada tetangga. Jadi kalau kita lagi senang, lagi bahagia, lagi banyak duit, kita ceritain tuh sama tetangga. Jangan ini mah terbalik, giliran kita lagi susah kita ngeluh sama tetangga. Kita lagi bangkrut, lagi nggak punya duit, minjem sama tetangga. Tapi giliran kita lagi banyak duit, lagi senang, lagi bahagia, kita lupa sama tetangga. Nauzubillah, ini jangan sampai terjadi, karena inilah yang dianjurkan oleh agama. Ini yang pertama. Yang kedua, watolaqotil wajhi, yaitu memasang muka manis kepada tetangga. Walaupun kita punya tetangga tiap hari ngejelek-jelekin kita, tiap hari bikin hati kita kesel, tapi tetap di saat kita bertemu dengan dirinya, maka kita harus memasang muka manis kepada tetangga kita, karena inilah yang dianjurkan oleh agama. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, wa irsalit ta'ami, yaitu memberi makan kepada tetangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini kita sering kelebihan makanan, kita sering banyak makanan yang enggak kemakan. Kita kudu kasih tetangga, kita datengin tetangga, kita tengokin tetangga, kita jenguk tetangga, bawain makanan yang terbaik untuk tetangga kita. Sebab kenapa? Sebab harus makanan yang terbaik kita berikan kepada tetangga, karena ta'amus syahi syifaun, makanan yang didapat dari orang yang baik akan menjadi obat bagi yang menerimanya. Bagaimana nggak menjadi obat? Anggur masih seger dikasih ke tetangga, terus kue bolu masih baru dikasih ke tetangga, kolak masih anget dikirimin ke tetangga, maka jadi obat bagi yang menerimanya. Begitu juga sebaliknya, wa ta'amul bakhil daun, makanan yang didapat dari orang yang pelit, hati-hati Pak, hati-hati Bu, makanan yang didapat dari orang yang pelit akan menjadikan suatu penyakit bagi yang menerimanya. Bagaimana nggak menjadi penyakit? Anggur udah layu dikasih ke tetangga, makanan udah nggak doyan dikirimin ke tetangga. Bahkan yang lebih parahnya, roti udah kadaluarsa, udah mau berjamur, dikirimin ke tetangga. Sekali dimakan sama tetangga, langsung mulutnya berbusa. Nauzubillah, jangan sampai ini terjadi, karena dianjurkan oleh agama ngasihnya yang bagus-bagus. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, wa tahammuli ma sadara minhu, yaitu menanggung segala beban yang dialami oleh tetangga. Jadi kalau tetangga kita sedang sakit, sedang terkena musibah, kita datengin, kita jengukin, kita tengokin, kita hibur tetangga kita bantu tetangga kita. Sebab apa? Sebab inilah yang dianjurkan oleh agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau umpamanya yang pertama kita nggak bisa ngasih kabar baik, terus yang kedua kita nggak bisa masang muka manis ke tetangga, terus yang ketiga ngasih makan juga kayaknya berat, apalagi yang keempat menanggung beban sendiri aja kita berat, apalagi beban orang lain.
Fa illam yaqdir ala dzalika, maka apabila kita tidak mampu melaksanakan atas yang demikian itu, falyakuffa an adzaahu, maka cukup bagi kita jangan sampai kita menyakiti perasaan tetangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita berada di bulan yang penuh dengan kebaikan, ayo sama-sama kita memperbaiki hubungan kita kepada tetangga kita supaya kita bisa selamat hidup di dunia dan juga kita akan selamat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah kultum dari AA mohon ampun dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.